Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan waktu kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah taala untuk menjalankan rukun Islam yang paling banyak kita amalkan, yaitu adalah salat, dan kita lakukan salat ini dengan berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah taala dengan salat ini, dan juga dimasukkan di dalam surganya, dan juga diampuni dosa kita semuanya. Melanjutkan pembahasan dulu tentang hak-hak atau hukuk da'at ilahil fitrah wa qarraraha asy-syari'atu. Sampai di mana kemarin itu pembahasannya? Hak suami istri, bagus. Hakku sadis, ya nang hakku zaujaini. Ayo. Qala al-mu'allif Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-haqqus sadis, kewajiban yang nomor 6. Sesuatu yang wajib kita amalkan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Kalau sunnah anjuran untuk kita amalkan, jika kita amalkan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga beliau mengatakan sesuatu yang wajib lebih disukai oleh Allah Ta'ala, bahkan disukai oleh Rasulullah SAW dibandingkan menjalankan sunnah. Karena wajib pahalanya besar, ditinggalkan yaitu kita berdosa, berbeda dengan amalan sunnah. Haqquz zaujaini, hak atau kewajiban suami istri. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita senang dengan berkeluarga dengan dasar ayat zayyana lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Diperindah, dibuat senang oleh Allah Ta'ala manusia ini mencintai wanita. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan wanita ini kurang agama dan juga kurang akalnya. Allah melebihkan orang laki-laki, yaitu banyak sekali dilebihkan pula, yaitu kekuatan mentalnya, kekuatan fisiknya, dan dibebani pula oleh Allah Ta'ala untuk mencarikan rezeki kepada istrinya. Kita lanjutkan, apa saja kewajiban suami yang harus kita ketahui dan kewajiban istri yang harus kita ketahui, agar kita tidak merasa menyombongkan diri dan agar kita tidak lupa. Kalau kewajiban itu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita enak. Kalau kewajiban dari kita, mungkin kita akan menzalimi istri kita, atau istri mungkin menolak karena yang mewajibkan suami. Tapi apabila Allah yang mewajibkan, Allah yang maha tahu dan Allah yang maha bijaksana meletakkan suatu pada tempatnya. Lizawaj asarun hammatun, untuk suami istri ini punya pengaruh yang sangat penting. Pengaruhnya banyak. Timbul kesenangan kita dengan si istri, timbul pula kesenangan si istri kepada suami, timbul pula tolong menolong yang dimampu oleh istri tidak dimampu oleh suami, yang dimampu oleh suami tidak dimampu oleh si istri. Sehingga perlu kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ini perlunya kita, yaitu punya istri atau istri punya suami, hendaknya dia mengetahui yaitu tugasnya masing-masing. Wa muqtadayatun kabira, dan juga kewajiban sangat besar. Dan kewajiban ini jika kita laksanakan dapat pahala. Mungkin juga menjadi sebab suami istri ini masuk surga karena masing-masing mengetahui kewajibannya dan dilaksanakan di dunia dengan penuh kesabaran. Fahuwa rabitatun bainaz zauji wa zaujatihi. Pernikahan itu adalah ikatan yang kuat antara suami dan antara istri. Ya, makanya kita jumpai manusia senang nikah.
Karena Allah Ta'ala membuat orang yang laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri, bahkan menjadi sebab tenangnya jiwa kita. Zalzamu kullu wahidin minhuma, wajib masing-masing di antara suami istri ini bihuquqin, melaksanakan kewajibannya lil akhari, kepada yang lain. Suami punya kewajiban bagaimana bisa memenuhi tuntutan si istri. Si istri punya kewajiban bagaimana bisa memenuhi tuntutan suami. Inilah kalau kita menikah kita pelajari dengan din nikmat. Hukukun badaniyah, di antaranya pula ada hak badan. Maka setiap orang menikah mesti suami ingin berkumpul dengan istrinya, ingin menikmati istrinya. Seorang istri yang ketika dinikah oleh seorang yaitu laki-laki, karena dia cenderung ingin dikumpuli oleh suaminya. Dan tidak ada perkumpulan yang menenangkan jiwa kecuali perkumpulan suami istri, karena dijalin ikatan yaitu nikah, ikatan perjanjian. Ini hak badan. Makanya Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kumpul istrimu itu dengan cara yang baik. Dan juga wanita hendaknya mau dikumpuli oleh suami ketika tidak ada halangan untuk wanita tersebut. Ini adalah hukuk badaniyah. Dan makna juga hukuk badaniyah, bagaimana suami bisa membantu istri dan istri bisa membantu suami. Sesuatu yang tidak dimiliki istri dimiliki oleh suami. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami dimiliki oleh istri, seperti menggendong anak, menyusui, ya, bersabar mendidik anak. Terutama itu lebih sayang istri itu kepada anaknya daripada bapak kepada anaknya, karena bapak urusannya banyak di luar. Yang nomor dua, wa hukukun istimaiyatun, ya, ada hak untuk berkumpul, ya, melampiaskan syahwatnya, dan juga yaitu membuat senang antara suami istri, dibuat sakinah oleh Allah Ta'ala. Ini hukuk istimaiyah, bagaimana kita berkumpul berdua, tidak boleh kita menjauhkan diri. Wa hukukun maliyah, dan punya pula hak kewajiban harta. Maka seorang suami harus menafkahi istrinya, dan seorang istri harus ridha dengan pemberian suami, karena Allah berfirman, liyumfik du sa'atin min sa'ati. Seorang suami ketika menikah hendaknya membelanjai istrinya menurut kemampuannya masing-masing. Tidak boleh seorang istri menuntut kemampuan yang tidak dimiliki oleh suami, sebagaimana suami tidak boleh menuntut kemampuan yang tidak dimiliki oleh istrinya. Masing-masing punya hak sendiri, ya. Jadi seorang suami harus mencarikan nafkah, memberi makan istrinya, menunjukkan apabila sakit harus mengobati, itu karena itu tanggung jawabnya suami. Dan ketika yaitu dia butuh pakaian, maka hendaknya suami membelikannya. Ini dalam Islam wanita itu mulia, karena wanita tidak dibebani seperti kaum laki-laki. Tidak ada wanita yang membangun bangunan tingkat 4, 5, ya. Itu laki-laki dia yang bekerja memperbaiki jalan, memperbaiki kot, umumnya laki-laki. Ya, dan kita tidak menjumpai kecuali orang, yaitu orang miskin atau suaminya yang sifatnya sakit, dia membantu dalam rumah tangga, bukan membantu secara umum. Begitu Allah Ta'ala mengatur hidup kita, supaya masing-masing tahu kewajibannya dan mendapatkan pahala. Kewajiban yang Allah bebankan kepada laki-laki tidak sama kewajiban yang Allah bebankan kepada wanita. Selanjutnya pula, fayajibu ala zawjaini, maka kewajiban untuk suami istri, ayyu ashira kulla minhuma al-akhara bil ma'ruf, supaya menggauli, ya, karena orang menikah ingin bagaimana si istri tenang dengan suaminya, si suami tenang dengan istri.
Jadi kewajiban suami istri hendaknya berkumpul satu sama lain dengan cara yang baik. Cara yang baik menurut syar'i. Karena itu ketika wanita dalam keadaan datang bulan, maka laki-laki hendaknya bersabar. Ya, tetapi ketika wanita dalam keadaan suci, maka hendaknya yaitu dia ridha dikumpul oleh suami. Begitu peraturan di dalam din. Waktu haid kita tidak boleh mengumpuli, waktu melahirkan tidak boleh mengumpuli, dan kita harus bersabar. Dan itu semuanya Allah yang berhak mengatur kita. Ketika kita menerima peraturan Allah, paling baiknya peraturan, karena Allah yang membuat manusia, Allah yang berhak mengatur manusia. Jangan kita mengatur diri kita sendiri. Kewajiban wanita telah disebutkan oleh Allah Ta'ala, kewajiban suami telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing tidak boleh mengganti haknya. Haknya laki-laki tidak boleh diambil oleh wanita, haknya wanita tidak boleh diambil oleh laki-laki. Masing-masing harus mempunyai pekerjaan sendiri. Wa ayyabdhulal haqqal wajibah, dan hendaknya suami ini yaitu memberikan hak yang wajib. Lahu bi kulli samahatin, kewajiban bagi suami untuk bi kulli samahatin dengan lapang dada, wa suhulatin, dan dengan mudah. Tidak boleh orang memaksakan diri. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani suatu pun jiwa, suatu pun manusia kecuali kemampuannya. Subhanallah, kalau kita kembali pada hukum Allah, ringan kita dibandingkan hukum manusia. Dan juga Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Tidak bisa kita sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat duduk, boleh berbaring. Sholatnya orang berbaring karena tidak mampu berdiri dan duduk, sama pahalanya dengan orang yang sholat berdiri. Begitu indahnya Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian kemuliaan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lah alaih. Islam itu paling tinggi daripada, dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Makanya kalau kita lihat, kita sensus negeri di mana saja yang ada, banyak kaum muslimin jumlahnya daripada yang lain. Karena terikat orang Islam dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min khairi takarruhin, tanpa yaitu memaksa. Naam libadlihi, ketika dia yaitu membelanjakannya atau ketika menunaikan haknya. Wala mumalatan, dan juga tidak boleh menundanya. Wala mumatola, mumatola itu menunda. Kewajiban yang ada saat itu dikerjakan. Ketika suami sedang ada nafsu dengan istri, istri harus menerima. Tidak boleh beralasan. Ketika kewajiban suami hari ini harus dilaksanakan, tidak boleh ditunda untuk besok. Karena masing-masing manusia punya kewajiban sendiri. Tidak boleh mengambil haknya si istri, sebagaimana tidak boleh mengambil haknya si suami. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum pria, wahai suami, kumpul istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Surat An-Nisa ayat nomor 19, ya. Jadi wa'ashiruhunna, ini menunjukkan kewajiban suami. Karena di sini adalah fi'il amar, ashir. Hunna adalah istri-istri. Kumpul istrimu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jelek. Cara ma'ruf itu cara yang wajar. Tidak boleh kita mendalimi si istri, sebagaimana istri tidak boleh mendalimi suami. Ini menunjukkan ketenangan jiwa seorang mukmin ketika dia punya istri, dikumpul istrinya, istri ridha dikumpul oleh suaminya, menjadi tenangnya jiwa. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka Allah memerintah pada suami, kumpul istrimu itu. Dan ketika Allah menyuruh hambanya laki-laki, yaitu menyuruh untuk menggauli istrinya, istri hendaknya ridha, kecuali dalam keadaan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti pada waktu datang bulan, ya, karena itu adalah kotor.
atau ketika dia melahirkan karena dia dalam keadaan sakit, maka kita hendaknya bersabar. Isbiru wasabiru, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong orang-orang bersabar. Ini surat An-Nisa nomor 19. Kewajiban suami tidak boleh melantarkan istrinya, ya. Bahkan juga dalam suatu penjelasan hak si istri malam hari. Kalau seandainya suami dia mau pergi harus izin sama istri. Ketika istri tidak mengizinkan, kita tidak boleh pergi karena itu hak si dia. Ya, ketika mengizinkan kita hendaknya segera kembali kalau yaitu keperluan kita sudah selesai. Ketika selesai kita datang, hendaknya kita menghibur istri kita sebagaimana kita senang pula dihibur oleh istri kita. Begitu Islam mengatur diri kita. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 228. Walahunna, dan untuk istri-istrimu, mislul ladzi alaina bil ma'ruf, memiliki hak yang seimbang, ya, dengan cara yang baik. Suami punya hak, istri punya hak. Walir rijali, dan untuk suami, alaihinna daraja, memiliki kelebihan. Hak suami lebih banyak daripada hak si istri. Sebagaimana kekuatan si suami lebih banyak daripada kekuatan si istri. Ya, dan itu kita maklumi sendiri, kita sebagai seorang suami tidak sama dengan seorang istri. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama orang laki-laki dengan wanita. Ada perbedaan. Kama yajibu 'alal mar'ati, sebagaimana kewajiban seorang istri, antabdzulah, hendaknya memenuhi siapa? Di zaujiha, kewajiban untuk suaminya. Ketika suami mengajak untuk berkumpul, tidak boleh menolak, kecuali kalau itu dilarang oleh Allah. Sekalipun dia sedang masak, ada suatu hadis di dapur, ketika suami membutuhkan, maka istri hendaknya melayani si suami agar tidak timbul. Ketika malam hari diajak berkumpul tidak mau, maka malaikat melaknat istrinya sampai subuh, sampai ridha seorang suami. Itulah yang perlu kita pahami, yaitu agar kehidupan dalam kita berumah tangga menjadi tenang karena kita melaksanakan perintah Allah. Tidak boleh seorang suami membuat prinsip sendiri, seorang istri membuat prinsip sendiri, maka timbul banyak perceraian karena di dalam rumah tangga yang tidak tahu satu sama lain kewajibannya. Tetapi orang muslim, orang beriman, tahu watak-watak si istri. Seorang istri tahu watak suami ketika mengetahui dua-duanya menjadi paling baiknya, yaitu dalam keluarga. Nah, yajibu 'alal mar'ati an tabdhula li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu. Maka seorang istri wajib menunaikan apa yang diminta oleh suaminya, sebagaimana suami wajib memenuhi apa yang diminta oleh istrinya. Masing-masing punya kewajiban sendiri. Ini kalau kita bisa yaitu bertemu dengan istri kita, ngaji bersama-sama, maka ini keuntungan. Karena hal ini tidak banyak dibahas di dalam khutbah, tidak banyak pula dibahas di dalam ceramah-ceramah yang umum. Tetapi ini kebutuhan kita setiap hari, setiap malam, dan menjadi baiknya dalam keluarga. Dan kita tahu wanita kurang agamanya, kurang akalnya, dengan belajar meningkat ilmunya. Nah, wa mata qama kullu wahidin minaz zawjaini, kapan saja masing-masing suami istri itu melaksanakan bima yajibu alaihi, apa yang wajib dia laksanakan, lil akhari, kepada yang lain, kanat hayatuhuma sa'ida, maka tentu hidupnya akan senang, berbahagia, karena masing-masing tahu kewajibannya. Suami tahu kewajibannya, si istri tahu kewajibannya. Kewajiban suami dilaksanakan oleh suami, kewajiban istri dilakukan oleh istri. Senang hidup.
dan itu akan menjadi sebab mungkin jadi suami istrinya di surga. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai'. Orang-orang beriman dan juga diikuti oleh keluarga yang beriman, aku akan kumpulkan semua di surga. Ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini keutamaan seorang tua yang baik yaitu dengan istrinya, istri yang baik dengan suami. Keutamaan anak yang yaitu patuh pada orang tuanya ketika diperintahkan yang baik. Keutamaan yaitu keluarga yang beriman dan beramal soleh akan dikumpulkan oleh Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang paling puncaknya kenikmatan kecuali kenikmatan dikumpulkan keluarga itu di akhiratnya nanti. Nah, wadamatil asratu bainahuma, dan akan kekal kekeluargaan ini antara suami dan istri karena didukung dengan syariat Allah. Menjadi orang bersabar dan juga menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah. Makanya kita lihat kehidupan para sahabat, kehidupan para anbiya, walaupun kurang urusan dunia tapi ketenangan dengan ibadah. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Kita lanjutkan. Wa in kana al-amru bil aksi, adapun jika perkara ini berbalik, bertolak belakang. Suami keras kepala, istri keras kepala. Suami tidak tahu tanggung jawabnya, kewajibannya, istri tidak tahu. Hasalat syikaku, akan terjadi perpecahan. Dan yang menjadi kurban adalah anak-anak. Wan nizau, dan akan terjadi perselisihan perang. Ya. Watan kattat hayatu kullin minhuma, dan juga kacau ya kehidupan keduanya. Oleh karena terjadinya perceraian itu banyak karena masing-masing berpegang kepada hawa nafsunya. Ya, kemarin ya mendapat kabar yaitu di Gresik itu istri mengajukan perceraian sampai 1.000. Ya, sampai 1.000 karena tidak ada keilmuan di antara suami dan istri. Minta cerai dia mereka. Senang yaitu janda daripada bersuami dengan si suaminya. Ini karena apa? Karena perbedaan pendapat. Yang menyatukan pendapat kita adalah Allah. Kalau kita mau tunduk kepada perintah Allah menjadi baik. Inilah perlunya kita seorang suami memahami tentang kekeluargaan yang baik. Demikian juga seorang istri juga hendaknya faham tentang kewajiban-kewajiban dirinya, sehingga tidak mengambil kewajiban si suami, suami tidak mengambil kewajiban si istri. Selanjutnya, walaqad ja'atin nususul katsirah, dan sungguh telah banyak dalil-dalil nusus di sini Al-Qur'an, bisa juga hadis, jamak daripada nasun. Walaqad ja'atin nususul katsirah, telah datang dalil-dalil yang banyak bil wasiyati bil mar'ati, wajib kita ini berwasiat menasihati istri. Wa mura'ati khaliyah, dan menjaga keadaan si wanita, si istri. Termasuk pula menjaga keadaan putri-putrinya. Termasuk pula menjaga pula yaitu orang tua yang putri. Karena semuanya memiliki kekurangan. Wa anna kamalal khali, dan kita menuntut istri kita supaya sempurna, minal mukhalitu mustaqil, karena Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wa laysa dzakaru kal unsa, ini peringatan seorang suami, jangan kita menuntut kenapa kamu tidak seperti saya. Jawabnya wa laysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dan perempuan. Itu Allah yang menjelaskan. Jadi Allah melebihkan laki-laki ini, yaitu mengurangi keadaan wanita. Bagaimana laki-laki bisa bermanfaat untuk istrinya menjadi baik.
Ya. Makanya kita disuruh menikah orang-orang yang beriman, menikahi wanita. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawaqita. Nikahi wanita itu 2, 3 atau 4, kalau tidak mampu ya 1. Ya, sekarang banyak jumlah wanita-wanita yang menjanda yang belum bisa menikah. Bagaimana kita bisa mencarikan pasangan untuk dia, dan harus bersabar ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyantuni para janda, kita santuni ya. Apa banyak di dalam hadis, as-sa'i 'alal armalati kal mujahidi fi sabilillah. Membantu para janda itu seperti orang jihad fi sabilillah. Karena orang wanita janda punya anak, dia mestinya tidak mencari rezeki, tetapi dia harus cari rezeki. Maka perlu kita menghimpun ya, mengumpulkan beberapa harta, kita santuni, kita suruh mereka untuk beribadah. Kalau ada orang mau menikah, kita jodohkan dengan si dia mau. Kita carikan orang-orang yang baik imannya. Subhanallah, itu bantuan yang cukup besar. Karena beliau mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi orang yang kita yaitu dakwahi, tanpa dikurangi pahalanya orang yang kita dakwah. Ini anjuran supaya kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita carikan. Mungkin ada orang sifatnya dia tidak mau menikah. Maukah kamu saya nikahkan dengan orang ini, orangnya bagus, tapi kita memberitahu pada mereka harus betul-betul orang yang baik ya, supaya dalam kehidupan mereka menjadi baik. Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Jadi jangan sampai kita malu ya menyampaikan yang bagus ya dalam forum atau yang lainnya. Ini ada laki-laki yang mau mencari jodoh, disampaikan ya. Kalau mereka menerima dan alhamdulillah, kita berarti menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Selanjutnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah tabiat wanita yang harus kita maklumi. Kita sebagai seorang laki-laki maka dilebihkan oleh Allah Ta'ala dengan dasar ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, mengurusi, memimpin, mengatur bagaimana wanita yang kita nikahi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ketika kita membimbing ya, bahkan ngasih makan kepada istri kita, itu dapat pahala. Ya. Kita disibukkan atau istri kita ada kendala kurang baik, kita bersabar mendidik sampai menjadi baik, besar pahalanya. Dengan dasar hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilah. Apalagi di situ seorang istri itu orang kita senangi, tapi ada kendala yang tidak sama dengan diri kita. Tapi kalau kita tahu dalilnya, watak-watak wanita yang beliau sebutkan di sini, kita menjadi tenang. Apa katanya beliau? Istausu bin nisa'i khaira. Ini wasiatnya beliau. Seringlah kamu menasihati istri-istrimu dengan baik. Menasihati putri kita, menasihati ibu kita, menasihati pula nenek kita, menasihati putri kita, menasihati saudari kita. Itu yaitu ad-dinu an-nasihah. Ibaratkan mobil rusak, kalau kita biarkan tambah rusak. Tapi kalau kita tahu mobil itu rusak, kita ganti kernya, kita ganti yang lain, nikmat untuk kita. Itu mobil, sepeda perlu kita reparasikan, perlu kita perbaiki.
Tapi kenikmatan sepeda yang kita berbagi itu yang menikmati aja mengendarai itu benda padat. Bagaimana apabila kita memperbaiki istri kita? Kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan dunia. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan pasangan dua yang sangat mencintai kecuali bin nikah. Ya, dengan nikah. Ma nara al-mutahabbaini misla zawaj. Beliau mengatakan, belum pernah kita itu menjumpai dua orang yang berpasangan yang yaitu mencintai satu sama lain seperti pernikahan. Karena pernikahan itu kebutuhan badan dengan badan. Kebutuhan satu sama lain membantu. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki dimiliki oleh wanita, seperti menyusui. Seperti kita ketika anaknya menangis malam hari, dia menggendong walaupun berdiri tidak jatuh dia, dan dia ridho bangun malam. Anaknya buang air, sakit perut yang lainnya, ibunya dulu yang bangun. Ya, begitu Allah Ta'ala memberi kemuliaan perbedaan antara wanita dengan laki-laki, supaya laki-laki tahu ini saya tidak mampu, yang ini saya mampu. Kalau kita tahu kelebihan masing-masing orang, kita tidak akan marah, kita tidak akan menjadi orang yang curang, karena tahu sesuatu yang kita tidak bisa miliki dimiliki oleh istri kita. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri kita, Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kita. Dan itulah kehidupan yang menyejukkan hati. Saya ulang lagi, istausu bin nisa'i khairah. Seringlah kamu menasihati istri-istrimu dengan yang baik. Bukan hanya istri, menasihati adik kita putri. Menasihati pula yaitu putri kita ketika sudah menikah. Datang sebagaimana Rasulullah SAW datang kepada Fatimah. Ya. Didatang yaitu Umar bin Khattab mendatangi Hafsah. Gimana kamu dengan si suamimu? Oh ya, dia sedang pergi ke masjid. Tusuk-tusuk ini Hafsah. Seandainya suamimu itu tidak melihat ayam, tentu kamu tidak akan dinikah. Begitu ya kita, tapi kita menasihati wanita hendaknya lembut. Ya, tapi kalau seorang wanita dia mengerti ilmu, tahu kekurangan dirinya, seorang bapak menasihati insya Allah menjadi baiknya. Ini perlunya walaupun putri kita sudah menikah atau anak kita laki-laki sudah menikah, perlu kita menasihati mereka. Karena orang tua telah hidup duluan dan juga telah mengenyam beberapa masalah-masalah dalam kekeluargaan. Maka orang tua hendaknya istausu bin nisa'i khairah. Kenapa? Kita wajib menasihati istri kita, menasihati putri kita, menasihati bibik kita, menasihati saudari kita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Ini penyebabnya. Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang itu gampang patah. Sepeda motor plek, di luarnya tidak berdaya, ternyata tulangnya patah. Nah, begitu beliau menjelaskan wanita ini diibaratkan tulang yang cepat patah. Fa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Paling bengkoknya tulang rusuk kita yang paling atas ini, melengkung. Kalau sudah agak tengah, agak cucuk. Seperti tulangnya pula yaitu ikan. Yang tulang itu dia punya ras-ras yang bisa melengkuk dan kesana kemari, yang bisa bergerak, dan itu semuanya kekuasaan Allah. Nah ya, kita syukuri badan sehat ini. Bayangkan berapa banyak orang sakit, tapi sehat. Kita akan menikmat sehat ini kalau kita gunakan untuk ibadah. Ya, jadi beliau menjelaskan paling bengkoknya tulang kita yang di atas ini. Makanya kalau jatuh sepeda tidak berdarah, tulangnya patah. Walan tastaqimah enam fa in dhahabta tuqimuhu. Kalau tulang yang bengkok itu kamu keras untuk meluruskan, patah. Ya, berbeda dengan kawat, berbeda dengan besi, dipanasi diluk lurus. Tulang lain.
Fa in dhahabta, jika engkau wahai suami tuqimu meluruskannya, harus lurus betul, kasar tahu engkau memecahkannya. Nah, bagaimana pecahnya tulang? Cerai dia, pergi dari rumah, cari orang tuanya karena kekurangan akalnya, pergi mencari saudarinya, pergi mencari saudaranya, dia ingin perlindungan. Dan itulah yang harus kita maklumi. Bukankah kita juga kasihan pula kebingungan mereka seperti itu? Dia pergi dulu keluar karena merasa dia tidak bisa mengatasi dirinya. Dengan semuanya bertengkar, akhirnya dia pergi ke saudaranya. Padahal saudaranya dia punya istri. Tapi karena yaitu dangkalnya ilmu mereka begitu keadaannya, makanya perlu kita menasihati dengan sabar. Perlu kita berlaku lembut. Ya. Sesuatu yang dilakukan dengan lembut akan berhasil. Beliau mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah diletakkan kepada apapun melainkan menghiasinya. Bayangkan orang mau membuka paut yang sulit, bukan dipalut besar, tidak. Dikasih minyak, dipukuli atas kiri bentar, kemudian dia yang digerakkan pelan-pelan, bagus dia. Itu baut. Ya, tulang lebih mulia daripada baut. Begitu kita jadi dalam rumah tangga, jangan menganggap saya harus benar sendiri. Perlu kita memaklumi kita ini banyak salah. Ketika kita tahu bahwa diri kita itu salah dan diri kita dibantu oleh istri kita, kita akan merasa kehilangan, merasa berhutang budi. Karena Allah tidak menjadikan manusia itu semuanya jelek terus, tidak, kecuali iblis. Ya, wanita yang kita senang pada suatu saat merepotkan diri kita, pada suatu saat kita merepotkan istri kita. Maka kalau kita mengalami mengetahui kekurangan diri kita, kita akan berbuat kasihan kepada istri kita. Wa in taraktahu, tapi kalau kamu biarkan tulang ini bengkok, la yazal a'waja, maka tetap bengkok. Artinya Allah Ta'ala menjadikan wanita itu ceklean, dibiarkan tulang, jadi patah-patah, pergi ngambek, pergi ke rumah orang tuanya, pergi ke saudarinya, bahkan juga kadang-kadang pergi ke tetangganya. Maklumi, karena itu dia memiliki sifat seperti itu yang tidak dimiliki oleh seorang suami. Dan kita hendaknya belas kasihan. Perlu kita bawa ke rumah, perlu kita panggil, perlu kita merendahkan diri, maafkan saya. Kalau orang mengaku kesalahannya, maka orang yang yaitu dibuat salah dia akan maklumi. Tapi kalau kita menjadi orang yang mutakabbir, naudzubillah min dzalik, tidak ada orang sedang kepada takabur. Bahkan juga Allah melarang kita sombong takabur. Ini solusi dalam kekeluargaan, terutama kalau kita punya putri ya yang mau menikah, maka perlu ditatar dulu. Perlu seorang ibu memberitahu kepada putri yang mau menikah. Ya, karena memang paling lembut seorang ibu kepada putrinya. Kalau kita memberitahu kepada laki-laki kita yang mau menikah, kamu mau menikah, nah itu laki-laki dengan wanita tidak sama. Kamu harus pelajari, kamu dulu pernah hidup dengan orang tuamu. Ada suatu hal, maka bapakmu bisa berbuat baik kepada ibumu. Ini semuanya harus kamu ikuti. Ketika kamu menikah, ini suatu perkara yang baru. Jangan kamu menganggap wanita seperti dirimu. Dinasihati. Dan perlu kita datang ke rumahnya seperti yang beliau datang pula, yaitu Fatimah. Datang kepada sahabat Ali. Mana sahabat Ali? Ia itu tidur di masjid, pernah tengkar dengan saya, dicari sahabat Ali itu. Kum ya Aba Turab, bangunlah. Nah, seorang mertua ketika tahu dia, yaitu putri istrinya yang ada kesalahan dan orang tua mau membantu, yaitu menantunya, itu akan menjadi baik. Berarti orang tua saja mengerti, mertua saya mengerti. Itu kehidupan yang dialami oleh
putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tua datang dia. Datang ke rumah, mana dia? Ya. Nah, kemudian juga Umar datang juga. Mana suamimu hai Hafsah? Nah, itu sudah janda ketika meninggal dunia menikah. Mana suamimu? Itu sedang pergi ke masjid bertengkar dengan saya. Abu Bakar juga datang kepada yaitu Aisyah. Mana ini suamimu? Itu di masjid. Kenapa di masjid? Ditusuk-tusuk. Kamu itu wahai Aisyah. Kamu itu wahai Hafsah. Seandainya suami itu tidak melihat orang tuamu, tentu kamu tidak akan dinikah. Begitu wasiat orang tua terhadap anaknya ketika bertengkar dengan suaminya. Jangan kita membela yaitu anak kita berlebihan, tapi kita harus memberitahu ini kesalahan anak saya. Ya, semoga ya Allah Ta'ala beri petunjuk, dinasihati dengan baik, dipadukan dua-duanya. Ya, itu adalah suatu kebaikan, dan itu banyak ayatnya. Fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya iyurida islaha. Ketika bertengkar, datangkan mertuanya, datangkan orang tuanya ini, dan diajak dengan bagus, karena orang tua telah mengalami kehidupan yang cukup lama, agar bisa diwarisi oleh anaknya atau putri yang baru menikah. Baik, kita lanjutkan. Nah, wa in tarakta, kalau kamu biarkan putrimu itu, kalau kamu biarkan istrimu itu, tidak kamu nasihati, lam yazal a'waja, mesti bengkok. Dinasihati jam 7, 8 bengkok lagi. Dinasihati jam 9, jam setengah 10 bengkok lagi. Tapi kita menasihati 1 kali dengan 5 kali, banyak mana pahalanya? 5 kali. Kali kita berpikir tentang pahala, senang. Dan kita tahu watak si dia kita juga punya kesalahan. Dan juga perlunya kita dibantu oleh istri kita. Bayangkan sakit kita. Tidak ada orang paling sayang kepada orang lagi melainkan istrinya. Istri kita sakit, kita ditunggu oleh istri kita lebih nikmat daripada ditunggu oleh orang lain. Ya, demikian juga seorang istri sakit ditunggu oleh suaminya lebih senang daripada ditunggu oleh orang. Walaupun ditunggu oleh ibu bapaknya ada masih senang ditunggu oleh suami, karena ada hubungan kecintaan, ada hubungan dengan syahwat suami istri. Nah, begitulah hidup yang harus kita fahami. Hakuz zaujaini, hak suami istri, saling tolong menolong. Selanjutnya, wastausu bin nisa, seringlah kamu berwasiat, menasihati istrimu, menasihati putrimu, menasihati ibumu, menasihati pula saudarimu. Pertama istausu, diakhiri fastausu lagi. Itu menunjukkan wanita ada kekurangan. Bagaimana kelebihan suami bisa menjadi sebab baiknya istri. Kelebihan orang laki-laki menjadi sebab baiknya si wanita. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, innal mar'a khaliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari besi. Min dila'in, dari tulang. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala diambil tulang belakang, diciptakannya Hawa. Walan tastaqi malakana, ini tidak mungkin istrimu itu akan jujur terus kepadamu ala tariqatin, di atas jalan yang benar. Ini sabdanya beliau. Beliau bicara demikian berdasarkan wahyu. Beliau bicara demikian karena punya istri. Lantas tadi malakah, tidak mungkin istrimu akan istiqomah terus. Kadangkala yaitu menajamkan matanya, kita harus bersabar, kita nasihati. Kadang pula melawan dengan lisannya. Apa layak? Nah, ini berdosa apa tidak kalau melawan sesuami? Ya, berdosa apa tidak kalau seorang istri menatapkan yaitu 2 matanya kepada suaminya? Ditanya yang bagus. Terutama kalau kita menasihat pas dalam keadaan mereka itu yaitu punya kebutuhan kepada suami. Itu paling baiknya. Jangan saat-saat emosi kita nasihat, kita tunggu sampai reda dulu.
Walan tastaqima laka ala tariqah, tidak mungkin semua akan lurus dalam semua jalan. Fa idza istamta'ta, kalau kamu nikmati, kalau kamu kumpuli biha istrimu itu, istamta'ta biha, kamu kumpuli wa fiha iwaj, mesti ada bengkoknya. Kadang-kala diajak kumpul, nanti saja, besok saja, datangkan hadis. Man da'a imra'atahu fa'abah, siapa seorang suami yang mengajak istrinya untuk berkumpul, dia enggan, apa? Malaikat tal'anhu hatta tusbihah, malaikat mendoakan jelek sampai waktu subuh. Datang hadis ini bukan perkataan saya, ini hadis beliau. Buka kitab Muslim, buka kitab Bukhari, itu faedahnya. Jadi kalau kita menasihati dengan kita sendiri, mungkin kita dilawan. Carikan hadis. Ini ayat Allah, ini ayat hadis, ini adalah hadis ya. Ini bukan saya membela diri saya. Ini hadis yang sebelum kita lahir beliau sudah bicara. Makanya paling baiknya fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling baiknya petunjuk kitab Allah. Paling baiknya petunjuk hadis beliau. Nah, ini kita punya ayat, punya hadis, atau kita sebenarnya sekarang kita punya HP ya, punya internet. Saya punya masalah dengan istri saya begini, punya masalah dengan suami begini, maka kita nasihati. Cuma kadangkala banyak yang mengeluh itu wanita, dan kita maklumi karena kekurangannya. Dan banyak dan jarang kita menerima WA dari suami. Tapi kita gini aja Bu, kita ini masalah keluarga, saya bisa menasihati kalau 2 orang. Datangkan, ini bukan masalah pribadi, masalah dengan suami. Supaya kita ini nanti tidak dikatakan pembelaan kepada istri, kemudian suami merasa dirugikan. Kalau kita mengadili 2 orang, dihadirkan. Kecuali kalau dia minta nasihat. Begini Bu, ya memang wanita ada kekurangan, itu ayatnya. Jadi tidak mungkin suami itu akan marah kepada istri kecuali ada sebab. Kecuali kalau kita dihadirkan keduanya, itu lebih enak, biar suami itu bisa bicara dan istri bisa bicara, itu paling bagus. Kalau kita mau mengadili 2 orang, tidak boleh kita yaitu datang 1 orang, harus dua-duanya, karena itu adalah perintahnya beliau. Baik, kita lanjutkan ya. Wa idza istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj, kalau kamu kumpul istrimu itu mesti kamu kumpulnya, tapi dia bengkok. Satu saat melawan kamu, satu saat mencaci dirimu. Tapi kita tahu itu kekurangan si dia. Wa in dhahabta tuqimuha, tapi kalau kamu keras untuk meluruskannya, bersikap keras kita, kasartaha, kamu akan mematahkan tulang dia. Wa kasruha talaquha, dan pecahnya tulang itu maknanya cerainya. Dia minta cerai, dia pergi dia. Kalau kita lihat dalam pengadilan agama, banyak wanita yang datang daripada laki-laki. Kemarin di Gresik 1000 orang itu janda, dan dia sudah, saya tidak mau, saya lebih baik menjanda, saya tidak mau bersuami. Ya. Ini perlunya kita, yaitu adanya suatu kajian-kajian tertentu untuk para ibu dan juga untuk para bapak ya, agar hidup ya. Kita kasihan pula kalau kita sampai bisa bagaimana dengan anak kita. Karena anak kita tentunya kalau bapak dan ibu bertengkar, sedih anak ini. Karena anak perlu yaitu momongan dari ibunya, perlu juga kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu bahwa tolak itu, cerai itu boleh, tetapi kurang, dan juga menjadi sebab yaitu madharanya untuk keluarga. Selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan sampai orang mukmin itu marah kepada wanita yang beriman. In kariha minha khuluqan,
Kalau suami itu benci akhlaknya si wanita ini, radhiya minha khuluqan akhara, maka Allah akan membuat senang dirimu dengan akhlak yang baik. Jadi wanita jangan dikatakan ini ada kebaikannya, ada keburukannya. Seperti juga suami, ada kebaikannya, ada keburukan. Cuma manusia biasanya membenarkan dirinya, menyalahkan lawannya. Itu tabiat yang tidak benar. Itu namanya hawa nafsu. Yang baik itu kita mengontrol di mana kesalahan saya. Kenapa istri saya marah? Kenapa anak saya marah? Kita harus mengontrol diri, jangan mengalahkan orang dulu. Tanya, kenapa marah dengan saya? Barangkali saya lupa, tidak tahu. Ya begini-begini, maka kita harus memaklumi. Jangan sampai kita menonjolkan diri kita benar terus, tidak bisa. Karena kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwab. Semua anak Adam itu mesti salah. Siapa orang bersih daripada salah? Makanya beliau mengatakan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau salah. Jadi anak Adam semuanya salah. Dan paling banyak orang salah istighfar. Dan paling banyak seorang suami ketika salah minta maaf kepada istri. Ketika istri salah minta maaf kepada suami, itu melapangkan dada. Oh iya, tahu bahwa suami saya menyadari kesalahannya. Oh iya, tahu istri saya yaitu menyadari kesalahan. Selesai perkara. Dan kalau dia minta maaf, kita maafkan. Jangan tidak ada maaf bagimu. Allah memaafkan. Wallahu ghafurur rahim, al-ghaffar, at-tawwab. Itu nama Allah. Allah telah menerima taubat hambanya, mengampuni dosa hambanya. Bahkan sebelum kita itu minta ampun, Allah mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik ketika Allah menghendaki, walaupun kita berminta ampun. Nah, jika Allah yang menciptakan hamba, yang memenuhi kebutuhan kita, punya sifat ghaffar, banyak mengampuni, punya sifat ghafur, sering mengampuni, punya sifat tawwab, sering menerima taubat hamba. Bagaimana kita dengan si istri? Bagaimana kita dengan suami? Bagaimana kita dengan anak? Bagaimana kita dengan keluarga? Maka seringlah kita memberi maaf. Wa ya'fu an katsir. Maafkan mereka itu dengan yaitu pemaafan yang banyak. Ya, kalau kita hidup dalam rumah tangga menjumpai kekisruhan dengan anak, dengan suami, dengan istri, kembali kepada dalil-dalil ini, nikmat hidup ini. Selanjutnya, 6. Janganlah yaitu membenci atau marah seorang mukmin itu terhadap orang mukmin yang lainnya, wanita yang mukminah lainnya, atau jangan marah suami kepada istrinya, atau jangan marah istri pada suaminya. In kariha minha khuluqan, jika kamu benci watak dia, radhiya minha khuluqan akhar, maka Allah akan membuat senang kamu dengan akhlak yang lain. Ya. Jadi laki-laki ada kebaikannya, ada kesalahannya. Wanita ada suatu saat kebaikannya, ada juga saat kejelekannya. Bayangkan kalau kita bertengkar dengan si istri, anak kita 5 atau 6 masih kecil-kecil ditinggal oleh si istri, kalang kabut kita. Karena wanita lebih senang dengan ibunya. Makanya ketika ada wanita yang cerai dengan suami, anak senang dengan ibunya. Apakah kita tidak kasihan pula ketika dicerai istri itu, anak tidak mau ikut ayahnya, ikut ibunya? Bayangkan ibu harus mencari rezeki, mencari makan dirinya, makan anaknya. Ya, makanya maka dikatakan bahwasanya talak itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Kecuali hal-hal yang sangat tidak mungkin kita akan bisa yaitu berlangsung pulih. Tetapi kita hendaknya bersabar dulu, menasihati. Karena ad-dinu an-nasihah. Nah, fa fi hadhil hadisi, maka dengan hadis-hadis ini irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Inilah baiknya beliau. Beliau selalu yaitu mendahulukan kebutuhan umatnya. Kaifa yu'amilu ar-rajulul mar'ata, bagaimana cara bergaul seorang suami pada istrinya.
Bagaimana cara bermuamalah suami kepada istrinya. Karena Allah Ta'ala melebihkan mental yang kuat suami. Wa annahu yanbahi ay ya'khudha minha ma tayassara. Hendaknya suami ini mengambil tindakan yang paling mudah. Ya, paling mudah. Bayangkan kalau ada orang ya punya bengkel atau mobil ini, Pak, diperbaiki dulu yang mudah-mudah dulu. Ya, diperbaiki dulu yang mudah. Setelah itu baru menghadapi yang sulit. Ya, di sini dijelaskan wa annahu yanbahi ay ya'khudha minha ma tayassara. Cari yang mudah dulu. Ya, kalau menasihati kita menasihati dengan lembut dulu. Jangan kasar dulu. Kalau kita mau menghukum wanita, maka kita lihat dulu. Jangan ditampar, kita tidak boleh wala tadribul wajah. Jangan kamu menampar wajah. Baik kepada anak atau pada istri tidak boleh. Karena wajah ini tempat kita, otak kita, mata, hidung, mulut, ya, dan juga telinga. Tidak boleh. Kalau dengan istri mungkin ya dicubit betisnya sedikit, tidak mengapa. Tetapi tidak boleh yaitu sampai luka. Itu cara di dalam yang dinasihati. Dinasihati kemudian yaitu dicubit, atau nanti kalau tidak kita caranya pindah kasur, tapi tidak boleh kita keluar. Tapi kalau pindah kasur, si istri kita datang ke tempat kita, jangan ditolak. Itu menunjukkan dia telah menyadari tentang kesalahannya, dan itu sebenarnya di dalam hadis, bahkan juga di dalam ayat. Ini perlunya kita mempelajari dalam kekeluargaan, terutama anak-anak kita yang baru menikah. Ini perlu kita adanya nasihat-nasihat untuk mereka berdua. Nah, lianna tabi'atah, karena tabiatnya wanita, watak wanita ini allati minha, yang mana ada pada wanita ini khuliqat, Allah Ta'ala menciptakannya, atau khalaqat, Allah menciptakannya, alla takuna ala wajhil kamil, tidak ada yang sempurna. Kita saja seorang laki-laki belum sempurna, bagaimana menuntut istri kita harus sama dengan kita? Ya, ini hal yang perlu kita pahami. Saya bisa begini, kok kamu tidak bisa begini? Tidak boleh. Katakan, iya saya wanita, kamu laki-laki. Seandainya saya laki-laki, kamu wanita, balik. Seandainya suami kamu wanita, saya laki-laki, tentu saya tidak akan berbuat seperti Anda. Nah, inilah perlunya kita supaya mendapatkan pahala dan terampuni dosa kita dengan menasihati. Bala buta, bahkan harus pula di dalamnya min iwajin, ada bengkok, suatu saat marah. Ya, suatu saat pula tidak apa-apa marah sama si suaminya. Nah, kalau kita tahu ini watak, ya kita maklumi. Wala yumkin an yastamta'a bihar rajulu, tidak mungkin seorang laki-laki itu akan menikmati istrinya illa ala tabi'ati allati khalaqat alaiha, melainkan menurut tabiat watak wanita itu sendiri. Kadangkala dia enggan, ya, kadangkala dia meminta, tetapi yang banyak meminta justru yang laki-laki. Fa fi hadhil ahadisi, dan di dalam hadis-hadis ini, annahu yanbahi lil insani, kewajiban manusia ini ayyuqarina bainal mahasini wal masawi'i fil mar'ah. Hendaknya yuqarin maknanya membanding menimbang. Bainal mahasini, kebaikan istri saya, wal masawi'i, dan ini kejelekan istri, ditimbang dulu. Ketika kita menimbang ini bukan menimbang dengan timbal, menimbang dengan amalan. Dilihat, oh iya ya, waktu melahirkan ya dia bersabar, mau memelihara anak kita. Ketika berak anak itu dia, ketika kencing dia yang mengurusi, ketika nangis malam dia yang menggendong. Itu kan kebaikan si istri yang kita tidak mampu. Walaupun istri dia kurus, tapi dia digendong karena sayangnya terhadap anak. Ya, berbeda laki-laki punya sifat keras. Makanya kadangkala ketika suami mencambuk anak, jangan menangis istri, enggak, ini anak saya, digendong dia, disayang dia walaupun menangis.
Dan ini kelebihan yang ada pada istri kita yang tidak kita miliki sebagai seorang suami. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan wanita. Dilebihkan kebaikannya, kita dilebihkan pula kekuatannya. Maka dengan demikian kita perlu menimbang dulu. Kalau memang baik kebaikannya, nah kita harus bersyukur kepada Allah. Ternyata saya ini masih banyak dibantu istri kita, dipelihara anak kita, dimandikan anak kita. Bayangkan ketika kita pergi, siapa yang mengurus anak kita di rumah? Seorang istri kita. Menangis ya, ketika sakit digendong oleh ibunya, digendong oleh istri kita. Dia bersabar di rumah. Makanya paling baiknya wanita itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah Anda yaitu wanita di rumah karena anak paling sayang. Dibandingkan dengan bapak masih sayang istrinya. Karena Allah telah memberi sifat lunak lembut terhadap wanita ini kepada anak-anaknya. Bayangkan lahir bukan dibunuh. Ya, merasa juga kesakitan seorang ibu, digendong dia, disusui. Bahkan ketika menyusui pun dia harus menjaga makannya. Bu, jangan makan cabai ya. Ini anaknya di sini. Jangan makan ini, ada pada dokter ya memberitahu. Ini anaknya sedang flu bu, tidak boleh minum es. Padahal ibunya ingin minum es. Tapi bersabar ya, karena ingin kesehatan anaknya. Dan kita maklum kalau kita punya menantu atau kita dulu juga pernah sakit. Ini orang tuanya, kamu tidak usah minum es dulu, ya. Jangan pedes-pedes dulu. Ini mencret anakmu. Nah, ya. Itu ridha. Padahal dia senang, tapi karena kasih sayang terhadap anaknya melebihi daripada dirinya, dia ridha tidak minum es padahal haus. Ingin rujak tidak boleh, jangan dulu katanya si bidan, jangan. Ini sedang sakit flu, hindari demikian. Ditaati itu oleh ibunya karena sayang terhadap anaknya. Nah inilah kebaikan-kebaikan seorang istri yang harus kita fahami sehingga kita bisa memaklumi ketika mereka marah sama kita, lihat kebaikan dia kepada diri kita, lihat kebaikan dia kepada anak kita. Kalau kita tahu seperti itu, hidup ini mudah. Hidup ini mudah dengan ilmu. Hidup ini mudah dengan akal kita yang sehat. Fa innahu idza kariha minha khuluqan. Jika seorang suami ini benci kepada akhlaknya wanita, falyuqarinhu bil khuluqis tsani, maka bandingkan dengan akhlak dia yang kedua. Ya. Jadi orang mau marah itu diam dulu. Ketika pas datang kita bepergian lapar, di rumah tidak ada makanan. Tapi kita tidak tahu kalau istri itu sedang sibuk mengurusi anaknya, sedang menangis anaknya, sedang pula mencuci pakaian, sedang pula yaitu mengobati anaknya. Kita harus bersabar. Jangan marah dulu. Kita tanya dulu, ada makanan? Dia juga pernah ditanya, ada makan? Tidak ada wahai Nabi. Tidak marah beliau. Padahal ini seorang utusan. Datang ada makan, tidak ada. Datang kepada istri yang lain, tidak ada. Tidak bersabar. Itu suri tauladan Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Nah, tetapi kalau kita tahu bahwasanya suami itu mau datang, dia punya telepon jam sekian, maka lebih baiknya kalau kita sempatkan, tidak mungkin masak sendiri, mungkin kita menyuruh atau membelikannya lebih bagus. Karena suami ketika datang tentunya ingin bertemu dengan keluarganya, ingin bertemu dengan istrinya. Yang perlu difahami oleh yaitu ibu-ibu supaya kita bisa hidup kita itu tenang dengan sebab saling tolong menolong. Selanjutnya, nah, fa innahu idza kariha minha, apabila seorang suami ini benci dari akhlaknya istrinya ini, fal yuqarinhu bil khuluqis tsani, maka hendaknya membanding dengan akhlaknya yang lain. Oh, dulu begini membantu saya sakit dibantu, ditunggu ya, dicarikan makan, juga dibuatkan minuman, minta teh yang panas kita juga dimasakkan. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang harus kita ingat. Wala yandur ilaiha bimandari sukti. Jangan seorang suami ini melihat istrinya dengan pandangan yang marah. Wal karahati waqtahu, dan jangan melihat sesuatu yang dibenci saja, tapi kita melihat pembanding.
ini kebaikan istri saya, ini kejelekannya, ini kejelekan saya, ini kebaikan saya. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk itu semuanya jelek, tetapi ada baik. Sampai iblis pun juga begitu. Allah menjadikan setan untuk kita, ini ada faedahnya. Kita disuruh ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada waktu tidur kita disuruh berlindung kepada Allah. Ya, ini itu makhluk. Dengan demikian kita ta'awud, kita mendapatkan pahala. Bagaimana dengan istri yang kita senangi, bagaimana dengan suami yang kita senangi. Kita lanjutkan. Wa inna katsiran minal azwaji, umumnya orang bersuami istri ini yuridu, berkeinginan al-halatal kamila, keadaan yang sempurna, tidak perlu ada marah, tidak perlu ada masalah. Min zaujatihim, dari istri-istri mereka tidak mungkin. Allah menjadikan kelebihan laki-laki harus dia maklumi. Allah menjadikan kurang wanita harus kita maklumi pula. Sehingga dengan kurangan itu kita seorang suami bisa membantu mendapatkan pahala kita dan menjadi baik seorang istri. Makanya ketika kita tahu seorang wanita belum menikah, tingkahnya pergi sana. Tapi kalau sudah menikah, tenang dia. Ya, setelah menikah dia tenang karena apa yang mereka inginkan, ingin segera mendapatkan suami terpenuhi, tenang dia. Yang asalnya keliaran, maka dia senang kalau pergi dengan suaminya, senang kalau tidur dengan suaminya, senang kalau dia makan dengan suaminya. Ini kenikmatan orang menikah secara syar'i yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza syai'un ghairu mumkini. Kalau kita ingin menjadi hidup sempurna, tidak mungkin, kita saja kurang. Kita juga punya sifat malas, punya sifat marah, punya sifat egois juga. Itu sifat kita. Wanita pun juga tidak mustahil seperti itu, apalagi kurang akalnya, kurang agamanya. Tapi tetap manusia saling butuh, membutuhkan. Yang tidak dimiliki oleh suami, dimiliki oleh istri. Yang tidak dimiliki oleh istri, dimiliki oleh suami. Nah, wa bidzalika yaqauna fil kandi. Ya, kalau ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi yaitu fil kandi, kekacauan, kegaduhan dalam rumah tangga, bentrok. Apalagi kalau sudah wanita itu kurang agama, kalau bertengkar ramai wanita yang berteriak dulu sehingga tetangganya mendengar. Tapi kalau wanita itu muslimah lain, terdidik lain dia. Lihat kalau di pasar, ya, yang banyak bersuara wanita, yang laki-laki diam. Dalam taklim juga begitu umumnya. Kumpul dia, ya, ngomong sama anaknya, ngomong sama saudari, ngomong yang lain, tidak didengarkan kajian. Karena apa? Memang ada kekurangan. Cuma kita wajib menasihati. Istausu bin nisa'i khaira. Seringlah kamu menasihati wanita itu dengan nasihat yang baik. Khaira bukan sarra. Baik, nah. Wala yatamakkanuna minal istinta'i wal mut'ati bi zaujati, tidak mungkin mereka itu akan bisa menikmati sesuai dengan selera kita, ya, dan wal mut'a bi zaujati, dan bersenang-senang dengan seistrinya, karena Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita. Suatu saat marah betul kita, ternyata ketika kita dilayani oleh istri, hilang kemarahan itu. Makanya kalau kita sedang marah, jangan diungkapkan dengan lisan. Beristighfarlah. Ketika kita marah mau dengan si istri, maka lihat kebaikan si mereka. Lihat ketika kita sakit, ditunggu oleh mereka. Lihat ketika kita dalam keadaan kesulitan, dibantu oleh yaitu istri kita, bahkan juga dibantu oleh mertua kita. Nah, ini perlu kita melihat kebaikan-kebaikan yang lain, karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menutup dosamu, akan menutup kejahatan-kejahatanmu. Kita mengenang kebaikan si dia. Sebagaimana seorang istri ketika mengenang kebaikan suami, dia akan berhenti, dia akan yaitu tawadhu, karena kebaikan itu selalu kita ingat. Tapi kalau kita lupa kepada kebaikan, yang kita ingat kejahatan,
hancur dalam rumah tangga. Itulah banyak terjadi perceraian karena kejahilan di antara dua pasangan pasutri. Tapi kalau orang itu beriman dan punya ilmu, dengan ilmu itu yang memimpin dia al ilmu imamul. Ilmu itu adalah imam kita. Nah, selanjutnya warubama atta dzalika ila talaqi, bahkan juga akan terjadi perceraian. Ya. Abghadul halali ila Allah at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala perkara yang halal adalah cerai. Karena dampak yang sifatnya tidak baik, dampak terhadap yaitu orang tuanya, dampak pula kepada mertuanya, dampak pula kepada anak, apalagi kalau sudah punya anak, bahkan juga fitnah terus akan terjadi. Ini perlu kita, kecuali kalau kita sudah tahu ada kelainan dinasihati tidak mampu, boleh. Kita sudah berusaha dengan orang tua, berusaha dengan orang tua kita sendiri, berusaha pula yaitu dengan kerabatnya, tidak bisa, maka boleh orang itu bercerai, namun diupayakan memperbaiki dulu. Sekiranya bisa diperbaiki, itu adalah kebaikan kita. Kalau kita tidak bisa memperbaiki karena memang dia sering keluar di rumah dan ada bukti-bukti dia itu berkawan dengan laki-laki yang lain, maka ini perlu pertama dinasihati. Kalau tidak bisa, maka Allah akan memilihkan kita ganti yang lebih baik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu keras menasihati istri, dia punya prinsip, berarti akan pecah tulang itu. Apa katanya? Kembalikan saja saya ke rumah orang tua. Bahkan kadang-kala dia keluar dari rumah, itu yang kita saksikan. Banyak kita dalam keluarga, rumah tangga, ketika bentrok, wanita itu keluar dulu, keluar ke pipiknya, keluar ke saudaranya, ya. Padahal saudaranya itu punya istri. Tapi karena keterbatasan otak mereka seperti itu, kekurangan, dia tidak merasa malu. Bukankah kita harus kasihan kepada mereka, karena kita juga butuh dengan mereka. Anak juga sayang kepada ibunya, ibu juga sayang kepada anak. Nah, ini yang perlu kita maklumi di dalam rumah tangga, supaya kita tetap hidup ini yaitu dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan sebab ilmu. Wa kasruha tolakuha, ya. Pecahnya tulang ini adalah cerai. Ini harus kita pahami. Watak-watak wanita keluar dari rumah, pergi, dia tidak memberitahu suaminya, pergi dia ke tempat orang lain yang itu tidak layak. Tapi itulah yang harus kita bantu. Fayanbahi lizauji, maka kewajiban untuk suami ayyatasahala, mempermudah, jangan mempersulit. Bukankah kalau kita dipersulit tidak mau, kita mengurus urusan dalam lembaga apapun, ketika disulit panik kita ini. Kita tuh ingin dimudahkan. Nah, makanya tidak boleh kita mempersulit seorang. Ya, tidak boleh kita mempersulit seorang, karena kita dipersulit tidak mau, maka yassiru wala tu'assiru, itu hadisnya. Yassiru, mudahkan urusan orang. Wala tu'assiru, dan jangan kamu mempersulit. Kalau kita mempermudah urusan seorang, Allah akan mempermudah kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, itu hadis. Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau menolong saudaranya. Allah akan menolong suami ketika suami mau menolong istrinya. Allah akan menolong istri ketika mau menolong suaminya. Allah akan menolong yaitu anaknya ketika orang tua mau menolong anaknya. Nah, itu namanya al-jaza min jinsil amal. Imbalan itu disesuaikan dengan perbuatan manusia masing-masing. Selanjutnya, fayanbahi lizauji ayyatazal, maka suami hendaknya mempermudah, jangan dipersulit. Karena kalau kita dipersulit oleh istri marah, bagaimana kita mempersulit yaitu suami kita? Wa yataghadha an kulli ma taf'alu zaujatu, ya. Dan kita hendaknya mengabaikan setiap perkara yang dilakukan oleh istri kita karena kesalahannya, karena kedangkalannya akalnya, karena kekurangan akalnya, maka maafkan.
Atau suatu saat memang ini loh watak wanita yang harus dimaklumi oleh suami, bacakan hadis ya. Bisa dibacakan inilah kalau saya ini tidak punya ilmu seperti ini berantakan dalam rumah tangga. Tapi ini hadis bukan saya yang bicara, ini Rasulullah SAW yang kita wajib bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Selesai ya. Segala sesuatu akan terselesaikan dengan ilmu dan juga dengan kesabaran. Nah, idza kana la yakhillu bid-din aw syarafi, ketika suami ini tidak memiliki yaitu kemuliaan atau kosong dalam urusan din atau tidak memiliki kemuliaan, maka akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya, wa min huquqiz zaujati ala zaujiha. Itu tadi hak suami kepada istri. Apa hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Masing-masing punya hak dan beda antara haknya suami dengan hak istri. Ini harus kita maklumi. Laki-laki harus punya tanggung jawab, kewajiban saya pada istri apa? Kewajiban suami kepada istrinya apa? Ini harus kita tahu. Pertama, kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, ayyakuma biwajibi nafaqatiha. Suami wajib mencarikan nafkah. Jangan istri disuruh kerja, suaminya di rumah. Kecuali suami itu sakit, dia lumpuh, yang lainnya, dan punya anak, tidak mengapa karena ada udzur. Ya, tapi kalau seorang suami itu kaya, dia lumpuh, yang lainnya, istri tetap di rumah. Suruh yaitu melaksanakan kewajiban di rumah. Ayyakuma biwajibi nafaqatiha. Wajib suami itu menunaikan nafkahnya kepada istrinya, minat ta'ami, kasih makan. Ini enaknya dalam Islam. Wanita itu kalau sudah menikah, kebutuhan bajunya, kebutuhan makan minumnya, kebutuhan kesehatannya, tanggung jawabnya suami. Ini Islam, lain dengan di barat. Negara-negara kafir tidak sama. Negara kafir itu kalau anak putri sudah umur 16-17 tahun dilepaskan, terserah kamu. Dalam Islam tidak, diarahkan oleh orang tua. Makanya banyak terjadi pelacuran yaitu perzinahan di beberapa negara barat karena tidak ada yang ilmu. Dengan ilmu itu kita kaum muslim merasa mulia, terpelihara anak kita, terpelihara pula cucu-cucu kita, dan mereka bersih dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wasyarab, dan juga kita harus memberi minum istri kita. Wal kiswati, dan juga baju. Wasmal maskani, dan tempat tinggal kita. Ini semuanya kewajiban suami. Makanya makanya pemuda yang belum bisa menikah harus bersabar dulu. Kecuali mertua dari kecuali yaitu orang tua dari yang putri ini mau menikahkan, tidak mengapa. Ya, saya buatkan rumah. Ini kamu istrimu ini yang ajaran bagus, itu kemuliaan orang tua putri yang membantu mencarikan jodoh putri yang kepada rojul, kepada laki-laki yang soleh, bisa dibantu oleh orang tua si putri. Tapi walaupun demikian, kita wajib berusaha seorang suami ya untuk mencari nafkah, walaupun yang dimiliki mempunyai seadanya ya. Tidak boleh kita menggantungkan hanya yaitu si istri karena orang tua yang membiayai, karena suatu saat orang tua ada kecukupannya dan juga ada kekurangannya. Tetap berikhtiar karena kewajiban pertama adalah si suami. Ya, suami harus ngasih makan istrinya, minum, baju, tempat tinggal semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam satu ayat, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seorang suami hendaknya memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki suami itu pas-pasan, ya itulah yang diinfakkan. Jangan seorang istri menuntut kepada suami yang tidak dimampu oleh suami, sebagaimana seorang suami tidak menuntut kepada istri yang tidak dimampu oleh istrinya. Hidup itu kalau dengan ilmu
tenang kaum muslimin wal muslimat. Selanjutnya, wa tawabi adzalika, dan juga perangkat-perangkatnya, ya, urusan apa ini ya, urusan kebutuhan kesehatannya, ya, atau hal-hal yang perlu harus dipenuhi seorang istri itu, maka ini pula kewajiban suami. Jadi dalam Islam itu nikmat wanita ini, dia dibantu oleh suaminya dengan kemampuan suami. Maka Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, maknanya laki-laki hendaknya rizquhunna, mencarikan rezeki istrinya, mencarikan rezeki putrinya, ya, mencarikan rezeki budak keluarganya. Wa kiswatuhunna, dan hendaknya memberikan baju kepada istrinya bil ma'ruf, dengan yang wajar. Ketika kaya, ya layaknya orang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya, bisa makan yang gak enak. Ketika pas-pasan, ya, si istri tidak boleh menuntut, kenapa orang tua saya kaya makannya enak, kok dengan kamu sekarang begini? Tidak boleh, ya. Kenikmatan itu kenikmatan ibadah. Makan yang enak, satu porsi 300 kali makan keluar ke kotoran sama, ya. Padahal kebutuhan makan hanya sebentar, cuma tomaknya kita ini, bahkan suatu saat badan itu akan sakit semuanya karena nikmatnya makan. Karena badan suatu saat tidak mau makan ini, kolesterolnya naik, makanya gatal dia. Tapi kalau orang itu siam lain dia. Ketika terasa orang sudah lanjut usia, dia siam, sehat. Ketika makan muncul, berarti ini ada makan yang tidak cocok dengan badan kita, tidak cocok dengan darah kita. Nah, makanya makan, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Sesuatu makan yang kita makan mungkin alergi, kita tinggalkan, kita cari yang lain. Karena makan itu nikmatnya hanya di mulut, ketika masuk perut sudah selesai. Tapi kalau sakit bukan 1 menit 2 menit, berjam-jaman. Butuh pula yaitu obat, butuh pula yaitu istirahat. Ini perlu kita pahami. Makan walaupun dia kurang enak menurut kita, yang penting masuk sudah, halal. Yang penting itu bisa membawa kepada kesehatan badan. Karena semua penyakit itu penyebabnya makan, umumnya. Makanya Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walahunna alaikum rizquhunna. Untuk istri-istrimu kamu wajib memberi nafkah, rezeki itu rezeki. Wa kiswatuhunna, dan kamu belikan baju bil ma'ruf, dengan yang wajar. Ya, baju untuk wanita tidak boleh menampakkan keindahan dirinya. Yang penting longgar, menutup aurat. Nah, itu bajunya wanita. Apalagi kalau tertutup wajahnya itu, yaitu hilang rasa kebencian orang. Karena orang laki-laki yang melihat wanita itu mesti dilihat muka. Makanya Allah mengatakan, yaitu kita disuruh menundukkan pandangan. Kita disuruh menundukkan pandangan kita ketika kita melihat wanita yang tidak sengaja. Ketika menoleh tidak sengaja, kita menundukkan, tidak boleh melanjutkan. Karena al-awwal untuk kita, yang nomor 2 haram untuk kita. Taiwa su'ila ma haqqu zaujati akhatina alaihi. Pernah beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Nabi, kewajiban ya ini suami kepada istrinya itu apa saja, wahai Nabi? Kewajiban suami kepada istrinya. Qala an tud'imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan istrimu kalau kamu makan. Jangan sampai istri dikasih belanja pas-pasan, ini pokoknya ini yang penting harus ya terpenuhi anak cucunya. Tapi suami makan di warung, makan di restoran, yang istrinya suruh masak apa adanya, supaya pokoknya ini harus cukup, tidak bisa. Paling bagusnya itu kalau kita makan, istri kita ajak, anak kita ajak. Dan ini juga menunjukkan anjuran makan bersama. Kalau makan bersama itu barokahnya banyak, ya. Jadi di pinggir-pinggirnya ya kita makan bersama itu lebih utama daripada makan sendiri-sendiri.
Sekarang banyak makan pakai piring sendiri, kadang-kala tidak habis. Tapi kalau kita pakai nampan yang agak besar, bisa juga dengan istri anak-anak, itu kita tahu bisa ini harus makan ini tidak boleh di tengah, harus makan kul mimma yalik, makan yang di depan kita dulu, baru nanti yang lainnya. Jadi perlu kita ajari adab makan, ini akan menjadi baik keluarga kita, menjadi baik dengan sebab ilmu. Sehingga apabila mubadzir ini tidak makan, kita akan bisa yaitu memberitahu. Nah, wa taksuha, dan kamu belikan baju istrimu itu idza tasaita, ketika kamu memberi baju. Karena makan kewajiban suami pada istri, baju kewajiban suami pada istri. Tapi istri tidak boleh menuntut yang tidak dimampu oleh suami. Sebagaimana suami tidak boleh menuntut kepada istri yang tidak dimampu oleh si istri. Wala tadribil wajah, ini jangan dipukul wajah. Ini larangan dari beliau kepada suami. Karena umumnya suami yang keras terhadap istri. Bahkan dalam pengaduan ke pengadilan agama yang banyak istri yang mengeluh, saya dipukuli, saya minta cerai saja. Nah, maka kelebihan yang Allah berikan kepada kita kaum laki-laki, muliakan. Bagaimana menjadi sebab baiknya istri kita. Kita dipukul tidak mau, bagaimana kita memukul orang? Wala tadribil wajah, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan diolok-olok. Kamu itu rupamu pesek, hitam, keriput, tidak boleh. Karena dia yang kita nikahi itu kita senang, ya. Kalau kita tidak senang, tidak mau, dia akan menikah. Maka kamu mau saya nikahkan ini, tidak mau dia. Karena apa? Melihat dulu. Ketika lihat ada rangsangan, nah saya mau. Yaitu maka kita tidak boleh mencela. Sebagaimana istri juga tidak boleh mencela suami. Tapi kalau istri mencela suami, kita tahu ini watak dia, kurang akalnya, kurang agamanya, ya. Kita harus maklumi. Karena sering boleh istri mencaci suami. Tapi kalau suami tidak boleh wala tadribil wajah, dan tidak boleh kita memukul wajah. Kalau memberi pelajaran, dicubit betisnya dikit aja. Nah, kapok apa tidak? Apa tahu kapok bahasa sini? Jerah apa tidak? Nah, ya. Itu pendidikan ini saya mengatakan seperti ini karena beliau mengajari kita seperti itu. Nikmat hidup. Wala tahjur illa fil baiti, jangan diusir istrimu itu kecuali di rumah. Keluar kamu tidak boleh. Wanita tidak boleh keluar. Waqarna fi buyutikunna, itu perintah Allah. Tinggallah kamu wanita di rumahmu. Kalau bersuami berarti di rumah suamimu. Tidak boleh kita usir. Ya, ini kesalahan-kesalahan orang awam. Dan ketika diusir lama, dia kangen sama si istrinya, diajak pulang, nggak mau, kamu menyuruh saya keluar kok, bertengkar. Jadi kita sebelum berbuat sesuatu yang kita disebabkan marah kepada si istri, kita atur marah kita. Karena orang laki-laki lebih banyak kebutuhannya kepada wanita daripada wanita kepada laki-laki, dan itu sudah fitrah kita. Bayangkan kalau kita istri kita tidak ada 2 hari, 3 hari, 4 hari, bingung kita. Tapi kalau istri ditinggal suami 1 bulan tidak mengapa, karena dia punya momongan anak, momongan cucu, dia terhibur dengan cucunya, terhibur pula dengan sibuk dengan. Tapi kalau laki-laki tidak demikian. Ini yang harus kita maklumi. Baik, kita lanjutkan. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi pertama, kewajiban kita sebagai suami memberi rezeki dan mencarikan rezeki, tentunya dengan kemampuan masing-masing. Kemudian juga membelikan baju, ya. Kemudian juga yaitu tidak boleh kita marah memukul wajah, boleh dicubit betisnya atau dinasihati. Tidak boleh diolok-olok, wala tuqabbih, tidak boleh dijelek-jelekan. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia bermacam-macam rupa. Namun paling baiknya orang adalah paling takwa. Tidak boleh kita mengusir istri kita keluar dari rumah. Boleh, nah kamu tidur di kamar ini saja, tapi dalam rumah kita punya kamar 3 tempat, kamu di situ. Nanti kalau kita kamar di sini dia datang, berarti dia baik sama kita.
Tidak boleh kita ngomong yang lain sudah berarti istri kita itu sudah tahu kesalahannya. Diam, kadang-kadang dia minta maaf, tapi datang ke tempat kita maka berarti dia menyadari kesalahannya. Ini hal-hal yang harus kita pahami bersama. Wa min huquqiz zaujati ala zaujiha, dan di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh suaminya, ayyatila bainaha wa baina jaratiha, harus berbuat adil. Suami ini kalau punya istri lebih daripada satu, in kana lahu zaujatun saniyah, ketika suami ini punya istri yang kedua, ya, jangan yang satu yang ibu yang tua tidak disambangi, yang tidak dia, kemudian yang muda terus ini yaitu tidak adil, besok pondanya akan sengkleh di hari kiamat. Karena kita harus ya bergilir. Beliau itu rumahnya dengan istri yang lain dekat, bergilir. Bahkan setiap sore bertemu, dikunjungi semuanya istrinya. Malam bergilir sesuai dengan waktunya. Bahkan ketika beliau dalam keadaan sakit, dikumpulkan istrinya. Saya ini sakit, saya menginap di rumah siapa? Tanya, subhanallah. Maka setuju semuanya istrinya. Baik wahai Nabi, kita ridha, yaitu Rasulullah SAW, yaitu bersama Aisyah, karena itu paling dekat dan paling kuat untuk mengurusi si beliau karena masih muda. Nah, ini semuanya baiknya seorang suami dan istri ini didasari dengan ilmu. Karena kalau kita berdasarkan dengan watak manusia, perang kita. Tapi kalau dengan dasar ilmu kita indah. Dan ini semuanya Allah yang mengatur, ya. Jadi suami boleh menikah tidak boleh lebih daripada 4, tapi istri harus menikah 1. Tidak boleh poliandri. Apa poliandri itu? Nah ya, satu wanita suaminya banyak. Ya, orang barat suaminya 6 dia. Ya, wanitanya 1 tidak bisa. Islam mengatur kita seperti itu. Karena kebutuhan suami lain dengan kebutuhan si istri. Inilah kita harus sami'na wa ata'na. Tapi ini kalau mampu, kalau tidak mampu kita fawahidah, ya. Wa ya'tilu bainahuma, dan harus berbuat adil ya, dalam urusan muasyarah, dalam urusan beri nafkah, dalam urusan bermalam. Kalau pergi ya diajak bersama-sama. Kecuali kalau dulu ada unta, dan unta tidak bisa 2, 3, maka bergiliran ya. Sampai besok dijanjikan ini pergi dengan si istri ini, pergi dengan istri ini. Itu kalau dilaksanakan dengan baik, tidak ada orang yang dirugikan. Kalau kita punya mobil, istrinya 4, boleh diajak semuanya. Ya, kalau yaitu ya yang 1 besok saja tidak mengapa. Jadi kita harus punya jadwal, punya kalender khusus, supaya kita tidak menjadi orang yang mendolimi satu sama lain. Karena kita tidak mau didolimi, jangan mendolimi yang lain. Wa ya'tilu bainahuma fil infaq, dan juga harus adil memberi nafkah. Yang satu istrinya kaya, yang satu miskin. Jangan sampai yang ini sudah kaya kok, tidak boleh. Tetap itu hak si istri. Kalau hak berkumpul ketika istrinya dia merasa capek atau yang lain, hak saya malam ini kasihkan pada ini, boleh. Seperti Sauda, itu istrinya beliau memberitahu, ini hak saya malam ini kasihkan saja kepada Aisyah atas izin istrinya. Begitu indahnya hidup yang kita dasari dengan ilmu, dan kita tidak bisa berkutik karena ini wahyu. Wasukna, dan juga yaitu tempat tinggalnya. Jangan sampai kita punya istri 3, yang satu suruh nempel sama mertuanya, yang nomor 2 dan satunya dibuatkan sendiri. Ini tidak boleh, ini tidak adil. Ya, walaupun istri tidak menuntut, tapi besok pada hari kiamat akan nampak ada pundak yang mereng dan ada pundak yang istiqomah. Jadi kita hendaknya berbuat adil, karena kalau kita diperlakukan adil senang, perlakukan adil keluarga kita. Nah, inilah bagi orang yang punya istri lebih daripada 1.
Dan ketika kita dimarahi juga harus bersabar, karena wanita itu memiliki kekurangan. Wal mabit, dan juga ketika bermalam, ya, berbuat adil, ngasih infak, ya. Kalau nama-nama itu suami ini istri ini banyak anaknya, infaknya terlalu banyak. Si istri ini sakit, yang lain tidak sakit, maka suami harus mengurusi yang sakit ini. Tidak boleh istri yang sehat minta duit semisal yang dia sakit. Namanya berbuat adil. Ketika sakit kewajiban dia untuk membiayai istrinya. Ketika yang lain sehat, ya kita kasih nafkah sebagaimana biasanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau itu dilaksanakan dengan baik dan wanita itu juga memiliki ilmu semacam itu, hidup itu tenang. Wa kullu ma yumkinuhul adlu fihi, dan segala sesuatu yang memungkinkan orang itu bisa berbuat adil. Satu contoh, namanya istrinya dia punya mertua, dikasih, yang lain istrinya mertuanya harus dikasih. Dan itu sifat manusia. Senang kalau diperlakukan adil, maka perlakukan kepada yang lain berbuat adil. Fa innal maila ila ikhtahuma, karena apabila suami cenderung kepada salah satu istrinya, yang lainnya tidak, kabiratun minal kabair, ini merupakan dosa yang besar. Kalau kita dizalimi tidak mau, bagaimana menzalimi istri kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atani, barang siapa dia punya dua istri, famala ila ikhtahuma, kemudian cenderung lebih sayang kepada salah satunya, jaa, maka suaminya akan datang kapan? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wasyikuhu mailun, sengkle satu pundaknya, tidak lurus. Nah, ini hukuman besok di akhiratnya. Mungkin seorang istri dia ridha seperti itu, ya, karena kalau melawan nanti akan dicerai oleh suaminya. Dia bersabar, tapi pengadilan besok pada hari kiamat. Oleh karena ini bagi orang yang memiliki istri dua atau lebih, betul-betul harus memiliki kaidah yang benar, harus berbuat adil, jujur, sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil, karena itu lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Wa amma ma la yumkinuhu, ada sesuatu yang tidak mungkin kita berbuat adil, itu ya tidak boleh kita, wah yang menajamkan ini saya kurangi, yang lembut ini saya kasih lebih, tidak boleh. Karena berbuat baiknya istri lembut, bersabar, itu amal dia. Man amila salihan fali nafsi, kewajiban suami. Kita lanjutkan. 6. Sampai di mana tadi? Fa innahu, na'am, wa amma ma la yumkinuhu ayyatila fi kal mahabbah. Adapun apabila kita tidak mungkin untuk berbuat adil seperti kecintaan, warahatin nafsi, dan lapangnya dada, fa innahu la isma ali fihi, tidak berdosa. Ya, jadi ini umpamanya lebih cantik, ini lebih sabar, lebih senang, ini pekerjaan hati, boleh. Tapi untuk urusan muamalah, kewajiban yaitu setiap hari berkumpul, kewajiban nafkahi harus sama. Tapi kalau ini lembut tidak boleh dilebihkan, itu amal dia. Tapi kita boleh menaruh kecintaan lebih. Nah, namun masalah urusan harta, urusan hak tidak boleh. Ya, karena bagus, karena pandai, karena sabar dengan suaminya, mau kita 2 hari, yang satu hari tidak boleh. Itu hak urusan kebaikan, kembali kepada istrinya masing-masing. Selanjutnya, lianna hadza bi ghairi istita'ihi, karena ini bukan kemampuan si dia. Kama qala ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Tidak mungkin kamu akan berbuat adil kepada istri-istrimu walaupun kamu punya keinginan yang sangat. Nah, tentu ada perbedaan. Ini lembut, bisa ngomong anaknya, ini kasar, ya. Walaupun jadi kasar tapi tabiatnya lain. Tetap urusan bergaul, urusan nafkah sama.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu baina nisaihi, maka Rasulullah SAW bagi-bagi yaitu bermalamnya dengan istrinya, fayaqdiru berbuat adil, fayaqulu maka beliau berdoa, Allahumma hadha qismi, ya Allah inilah yang aku mampu kamu bagi, fama amliku fala talumni, yang saya ini tidak mampu maka janganlah Allah Ta'ala mencela saya, fima tamliku yang aku miliki, wala amliku fima tamliku yang engkau ya Allah miliki, wala amliku dan saya tidak memilikinya. Ya, ini doa bagi orang yang punya istri satu, Allahumma hadha qasmi atau qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah inilah kemampuan saya membagi kepada hak istri saya, fima amliku yang aku mampu, fala talumni ya Allah jangan kau mencela aku, jangan kau menghukum saya, fima tamliku yang kamu miliki ya Allah, wala amliku dan saya tidak mampu memilikinya. Walakin law fadzala, ikhtahuma alal akharina fil mabiti biridhaha fala ba'sa. Akan tetapi seandainya seorang suami itu melebihkan bermalam kepada salah satu istrinya, biridhaha dengan ridha istrinya, fala ba'sa, seperti Saudah dari istri janda yang tertua. Apa katanya, wahai Nabi, hak saya ini kasihkan kepada Aisyah saja, boleh, atas izin dari istrinya. Nah, begitu caranya orang yang memiliki istri lebih daripada satu. Harus beritahu kalau gilirannya istrinya sakit. Gimana? Waktu saya sakit kurang selera, nanti ini kasihkan kepada istri Nabi yang ini. Tapi besok saya kalau sudah sehat saya minta diganti, boleh. Musyawarah antara yaitu istri dengan si suami. Begitu indahnya hidupnya beliau. Makanya tidak ada wanita beliau yang dicerai karena keilmuannya dan juga karena kesabarannya, karena tawaduknya. Naam, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu li Aisyata yaumaha wa yauma saudata khina wahabathu saudatu li Aisyata. Sebagaimana Rasulullah SAW bagi-bagi, yuqassim li Aisyata, membagi haknya Aisyah pada suatu harinya, wa yauma saudata, dan hari yang lain untuk istrinya Saudah, khina wahabathu saudatu li Aisyata, ketika istrinya Saudah ini, istrinya beliau namanya Saudah, menghibahkan, memberikan haknya kepada Aisyah. Tidak mengapa wahai Nabi, hak saya ini kasih kepada Aisyah 2 malam. Yang Saudah tidak, karena atas izin dari istrinya. Begitu indahnya ketika kita dasari dengan ilmu, sehingga tidak ada satupun yang dirugikan. Tetapi beliau setiap hari menjenguk keluarganya karena rumahnya dekat. Ini repotnya kalau punya istri jauh. Satu bulan baru dijenguk. Yang lain setiap hari ini tidak boleh. Maka perlu dicarikan rumah yang sifatnya dekat. Karena namanya orang bersuami, dia ingin ketemu istrinya, si istri ketemu ingin suaminya. Itu tabiat manusia. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradihi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada istrinya ketika beliau dalam keadaan sakit, alladzi mata fi, yang mau meninggal dunia, 5 hari mau meninggal dunia. Dikumpulkan istrinya, aina ana ghadan, bis saya ini bermalam di mana? Aina ana ghadan, bis saya ini bermalam di mana? Sakit ini contoh beliau. Fa'adzina lahu azwajuhu, maka dikumpulkan semuanya istrinya, ditanya, bis saya ini di mana? Maknanya berkumpul dengan siapa? Karena sakit. Orang sakit tidak bisa dia bawa ke sana kemari. Tapi beliau menawarkan istrinya, ayyakuna haitsu syaa, ini baiknya
Tidak mengapa wahai Nabi, silahkan Nabi mau bermalam dengan siapa. Ini baiknya seorang istri yang punya ilmu, tahu orang sakit lah dengan sehat. Fakana fi baiti Aisyah hatta mata, maka beliau berada yaitu di rumahnya Aisyah, istri yang paling muda karena yang banyak merawatnya sampai beliau meninggal dunia. Gimana ini, dilanjutkan apa? Terlalu siang ya? Oh iya ya, sesi 2 iya. Insya Allah. Ini saya jawab dulu ini. Oh ternyata sudah jam 6. Afwan Ustadzuna, mohon izin untuk sesi pertama, waktunya sisa 10 menit. Berarti sudah lewat ini tadi ya. Persiapan untuk sesi kedua. Jazakallahu khairan. Baik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.